Baik, kita akan mulai membahas mengenai topik 3 ya, yaitu keseimbangan di pasar uang, target intermediate kebijakan moneter. Oke. Nah, dalam topik ini kita akan mulai menggunakan General Equilibrium Model ala MenQ ya, yaitu the mother of all models. Nah, tentu saja kalau saya memperkenalkannya dengan semua equation, ya, tampaknya Anda akan kesulitan untuk memahami ya story secara keseluruhan karena requires a bit of mathematics ya. Tapi kalau saya perkenalkan komponen modelnya satu persatu ya, misalkan sekarang kita akan membahas mengenai solusi model terhadap general equilibrium model ini akan relatively easier to handle ya. Oke. Jadi strategi saya adalah memberikan pemahaman terhadap masing-masing komponen ini secara bertahap dalam beberapa seri kuliah. Toh sampai topik 10 ya kalau nggak salah, kita masih akan menggunakan the mothers of all model ini ya, the mother of all models. Jadi akan kita gunakan sampai kira-kira topik 10 ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk memberikan knowledge dan know-how cara ya untuk bukan hanya memahami nantinya, tetapi juga Anda terampil dalam menggunakan model, dan model ini bisa di-solve atau bisa dipecahkan ya, cukup dengan Excel, tidak perlu software khusus. Bahkan kalau Anda bisa menambahkan beberapa kompleksitasnya ya. Jadi setelah kita memiliki the mother of all models ini, apa dong gunanya model ini ya? Terutama untuk policy simulations ya. Tapi bagaimana caranya? Kalau pendekatannya itu analitik ya, melalui rumus seperti ini namanya pendekatan analitik ya. Rumus seperti ini. Anda tidak punya sense ya tentang what is going on di dalam model karena terlalu abstrak ya, terlalu abstrak. Dan sebetulnya kalaupun itu abstrak, bit by bit masing-masing komponen dari model ini ya, dari model ini sudah diterangkan ya oleh MenQ sampai chapter 14. Jadi mulai chapter 3 saya kira di buku MenQ itu dia sudah menerangkan secara komprehensif mengenai masing-masing komponen ini ya. Nah, tetapi lagi-lagi kalau harus saya ulangi kan nggak ada gunanya ya, karena sudah bisa Anda baca di MenQ. Nah, kesulitannya ketika Anda membaca chapter 14 di MenQ itu tidak ada contoh yang relatively praktikal ya. Semuanya masih dalam bentuk konseptual atau theoretical model ya. Karena itu saya mengambil strategi ya untuk menjadikan model ini menjadi model yang
sangat fun ya untuk di play around. Makanya kemudian kita menganut simulasi membawakan model ini dalam bentuk simulasi dalam bentuk plug and play ya, plug and play. Jadi modelnya kita terapkan, kemudian kita mainkan ya. Jadi nanti Anda akan sangat enjoy sekali karena dengan mudah sebetulnya melalui exercise di Excel Anda bisa memverify apa yang telah diterangkan dalam buku MenQ ya. Nah, tentunya ini model ini akan sedikit ya experience bagi Anda untuk mengakses sejauh mana kebenaran yang dipredik atau yang dipropos oleh berbagai macam teori yang telah Anda pelajari dalam buku MenQ ya. Jadi saya sekali lagi mengulangi bahwa kalau Anda kesulitan ya, kemudian baca kembali buku MenQ dari mulai bab 3 sampai bab 14 ya. Dan saya pikir Anda tidak akan punya kesulitan kalau Anda rajin untuk mengulang-ulang membaca. Nah, jadi saya anggap Anda sudah bisa bukan hanya bisa ya, sudah paham apa yang ada di buku MenQ di chapter 3 sampai 14. Nah, untuk menambah fun ya, untuk menambah fun, kita akan melakukan exercise atau simulasi dengan memasukkan numbers ke dalam model supaya bisa di-solve di Excel ya. Jadi parameter-parameternya kita akan impose. Nah, untuk sekarang saya akan memperkenalkan cukup di money market equilibrium. Kalau Anda sudah paham mengenai hal ini, maka akan dengan mudah ya keseluruhan model ini akan mudah Anda pahami. Jadi starting point-nya adalah di money market equilibrium. Ya. Tentunya saya bisa pilih starting point-nya misalkan di goods market equilibrium ya, tetapi karena ini adalah pelajaran moneter, maka saya memilih memulainya dari money market equilibrium ya. Oke. Nah, saya harap Anda akan mendapatkan enjoyment ya, kesenangan dalam memainkan model ini, karena sebetulnya model ini sudah cukup lengkap dan ready untuk policy analysis dengan tentunya bukan keterbatasan, Anda harus tahu bahwa ini adalah short-run comparative static analysis ya. Nanti Anda bisa akan mengerti dengan mudah dan bagaimana mengambil kesimpulan-kesimpulan yang very delicate sekalipun ya, rumit sekalipun, itu didapatkan dengan cara yang relatif mudah setelah tentunya Anda menyelesaikan mata kuliah ini ya. Nah, kalau di perjalanan di mata kuliah ini ada sedikit kesulitan, itu ditelan saja dulu ya, hal-hal yang sulit itu ditelan aja dulu, nanti secara bertahap akan kelihatan bahwa sebetulnya pemodelan yang seperti ini relatively very easy, dan pengetahuan matematik yang diperlukan itu tidak terlalu tinggi ya,
hanya sebatas matematika level tingkat persiapan bersama. Oke, paham ya? Nah, simulation method ini banyak sekali ininya apa modelnya ya. Ada misalkan linear dan non-linear parameters. Ini membuat simulasi ini kompleks. Tetapi saya akan mempermudahnya dengan melinearkan semua persamaan non-linear ya, dengan cara apa log linearization ya. Jadi dengan strategi bahwa semua komponen dari model itu kita melakukan linearisasi, maka solusi dalam Excel sekalipun menjadi sangat mudah. Dan caranya adalah dengan tentunya Anda sudah familiar ya istilah elasticity ya. Elasticity misalkan berapa persen perubahan dalam interest rate kalau taruhlah money supply kita naikkan 1% misalkan kan, itu elasticity ya kan, itu elasticity. Jadi kita berbicara dalam elasticity itu berbagai hal itu sangat dimudahkan karena kita bicara hanya persentase perubahan atau percentage change ya. Nah, sehingga kemudian perbedaan unit, perbedaan ukuran itu tidak terlalu menjadi masalah ya. Misalkan antara real and nominal variables ya kan, itu juga tidak menjadi masalah karena unit itu tidak diperlukan dalam analisis elastisitas ya. Sepanjang itu ada angkanya ya, ada parameternya, maka kita bisa melakukan analisis ya. Misalkan sering juga kita mendefinisikan apakah ini real money atau nominal money ya. Nah, dalam model ini it doesn't matters ya, tidak terlalu menjadi masalah. Real interest rate atau nominal interest rate ya kan. Kemudian kita padukan antara real variables di mana di dalam expenditures, aggregate expenditure ya, consumption, government expenditure, kemudian investment dan lain-lain. Kemudian itu digabung dengan variabel-variabel nominal, ya kan? Jadi tidak akan terlalu menjadi masalah buat Anda. Nah, strategi yang ingin saya perkenalkan di sini, ya, yaitu memahami model itu secara bit by bit, secara bagian per bagian, ya kan? Dalam konteks as if ya, sebagaimana jika Anda itu sedang membangun sebuah model. Sekali lagi ya, yang akan saya ajarkan ini adalah saya ingin mengajak Anda seperti halnya Anda itu sedang membangun sebuah model macroeconometrics ya, oke? Kita start dengan yang paling simpel ya. Prinsip sederhana ya, yaitu kalau kita bicara mengenai elastisitas, kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan percentage change ya, atau impact dari perubahan perubahan dalam persentase ya. Dan saya memberikan rumus ya. Maka
percentage change atau perubahan dalam bentuk persentase ya dari A ya itu sama dengan perubahan persentase dalam B ditambah dengan perubahan persentase dalam C. Ya, masing-masing dikalikan dengan weight-nya atau bobotnya atau share-nya ya. Jadi B itu adalah perubahan perubahan persentase B kecil ya. Kemudian SB adalah weight atau share dari B terhadap A. Jadi SB ya SB itu sama dengan B per A. Oke, jadi this is a relatively easy equation ya. Nah kalau A sama dengan B minus C gimana? Tinggal di ubah aja dari plus menjadi minus ya. Oke, ini dari plus menjadi minus. Oke. Nah, kemudian rule yang kedua adalah multiplication ya. A itu sama dengan B dikalikan dengan C. B dikalikan dengan C. Terus berapa persentase perubahan dari A akibat perubahan dalam B dan C? Ya, approximately adalah persentase perubahan dalam B ditambah dengan persentase perubahan dalam C. Ini approximate ya. Jadi hanya berlaku untuk bilangan-bilangan yang relatif kecil. Taruhlah 1%, 2%, 3% ya. Tapi kalau kita sudah bicara 30%, maka equation ini tidak berlaku ya. Oke. Nah, bagaimana kalau pembagian A dibagi C? Prinsipnya persentase perubahannya kalau itu dalam pembagian ya B dibagi C kan gitu ya. Berarti yang bawahnya tanda plus diganti dengan minus. Ya, oke ya. Perkalian itu plus, pembagian itu minus. Oke. Nah, bagaimana kalau eksponensial atau pemangkatan power ya, pemangkatan. Contohnya saya ini kalau Cobb-Douglas ya seperti ini. Ya, ingat ya. A misalkan A dalam rumus Cobb-Douglas A sama dengan B pangkat beta dikalikan dengan C pangkat gamma ya. Terus Anda bertanya, sorry ini A-nya A kecil ya di sini. Berapa perubahan dalam A? Ya, A kecil nih, A kecil yang ini. Berapa perubahan dalam A? Berapa persen perubahan dalam A akibat perubahan B dan C? Yaitu beta kali perubahan B ditambah dengan gamma dikalikan dengan perubahan C. Ya, oke. Jadi pangkat itu berarti koefisiennya ke bawah. Ya, misalkan A sama dengan beta kali B, ya kan? Misalkan gitu ya. Maka A kecil perubahan dalam A itu sama dengan ya. Equivalently sama dengan ya. Bagaimana kalau A itu equal to B pangkat beta ya, pangkat beta, maka
A kecil, perubahan dalam A itu akan sama dengan beta, oke, ditambah dengan dikali dengan B. Sorry, B-nya B kecil ya. Sebentar. Sorry. B-nya adalah B kecil. Cukup paham mengenai rumus-rumus seperti ini, Anda telan saja dan kemudian Anda pakai, ya, karena ini tidak membutuhkan proof, ini adalah rules, tidak membutuhkan proof, tetapi ini adalah rules, ya. Nah kalau rules kan Anda tanya aja ke teman-teman di matematik, ya kan, ya, sesuatu yang tidak membutuhkan proof, ya, gitu. Nah, bagaimana jadi dengan bermodalkan ini saja dan Anda sampai recession ini harus selalu ingat dengan rumus ABC ini saja, bahwa Anda punya rumus seperti ini, kemudian Anda aplikasikan nanti dalam pemodelan, ya. Nah, kita akan mulai dengan very small size komponen, ya, very small size komponen dari model big model yang kita punyai, ya. Oke, kita start dengan money market equilibrium, ya. Sebetulnya yang ada di dalam model di sini, ya, money market equilibrium ini sudah merupakan persamaan summary, ya. Tetapi di dalam money market equilibrium itu ada setidaknya 3 equation, ya, 3 equation, yaitu 1, money supply is exogenously determined by the central bank, ya kan, ditetapkan oleh bank sentral. Money supply itu ditetapkan oleh bank sentral, di mana MS ini adalah money supply, M bar adalah jumlah uang beredar yang ditetapkan oleh bank sentral. Oke, this is theoretically speaking, ya kan. Kemudian real money demand atau yang disebut dengan real balance adalah fungsi dari nominal interest rate dan output, ya. Sekali lagi, ya, real balance atau real money demand itu adalah fungsi dari interest rate dan output. Nah, tentunya di money market harus terjadi equilibrium, di mana nominal money demand sama dengan nominal money supply. Jadi setidaknya kita punya definisi antara real variable dan nominal variable. Yang real variable adalah, ya, interest rate atau I ini adalah nominal variable. Money supply, money demand itu nominal definisi sebagai real variable, maka nominal money dibagi dengan harga. Itulah yang disebut real money demand. Oke. Nah, P dan P output dan price, ya, output dan price serta M bar adalah exogenous variables, ya. Oke.
Bagaimana kita mendapatkan solusi dari model ini, solusi numerik ya, solusi numerik dari model dengan 3 persamaan ini, ya. Bagaimana kita mendapatkan solusi numerik dengan 3 persamaan ini? Oke, step yang pertama, ya, dan nanti Anda bisa mengikutinya baik untuk goods market equilibrium, aggregate demand, aggregate supply, dan lain-lain, open economy, ya kan? Anda bisa mengikuti langkah ini, ya, tinggal diaplikasikan ke kemana, ke dalam bagian-bagian dari model dari big model, ya. Nah, tugas yang pertama adalah, ya, step yang pertama adalah menyatakan atau mengubah model, memodifikasi model dalam bentuk logarithmic change, perubahan logaritmik. Ya, oke. Tadi rule-nya kan sudah saya perlihatkan ya, rule-nya di ABC rule. Ya, ini bukan kecap ABC ya, tapi hukum ABC ya, hukum ABC. Nah, theoretical equation-nya misalkan yang pertama, ya kan, adalah money supply sama dengan M bar, atau money supply sama dengan jumlah uang yang ditetapkan oleh bank sentral. Nah, logikanya logarithmic changes-nya adalah, ya, perubahan dalam money supply, oke, dibacanya begini ya, perubahan dalam money supply exactly the same atau exactly the same with, ya, perubahan dalam M bar. Oke, jadi kalau pemerintah atau bank sentral menetapkan bahwa money, jumlah uang yang beredar itu akan ditambah 10%, maka money supply otomatis akan sama dengan naik 10%. Sekali lagi ya, kalau bank sentral memutuskan bahwa money supply, jumlah uang beredar, keputusannya ya, itu dinaikkan 10%, maka di sisi kiri juga akan naik 10%. Paham ya? Oke. Nah, yang persamaan yang kedua, ya, ini berkaitan dengan rules multiplication atau division ya, pembagian. Ya. Oke. Anda tahu bahwa MD, money demand, dibagi price, ya kan, adalah real money. Sehingga, ya, dalam bentuk persentase perubahannya, ya, dalam bentuk persentase perubahannya adalah MD dikurangi price. Oke. Logiknya bagaimana? Ya. Oke. Jadi kalau misalkan money demand itu nominalnya ya naik 10%, ya, nominalnya naik 10%, dinaikkan 10%, ya kan? Terms ini naik 10% kan? Ya enggak? Maka real money-nya berapa kenaikannya? Ya 10% juga. Ya. Real money-nya M per P itu berapa kenaikannya? Ya 10% juga, ya. Jadi ini adalah menjadi pertambahan. Sebaliknya kalau dia itu yang terjadi adalah kenaikan dalam price, ya kan?
kenaikan itu dalam bentuk price, maka kenaikan 10% price kurang lebih akan menurunkan real money ya, sebesar 10%. Oke. Nah, part yang kedua adalah mengubah fungsi liquidity ini menjadi likuiditas yang memiliki parameters ya. Jadi kita asumsikan saja ya bahwa fungsi likuiditas itu adalah sebuah koefisien dikalikan dengan interest rate ya kan, ditambah dengan sebuah koefisien dikalikan dengan dikalikan dengan output ya. Oke. Dan tentunya secara teori ya, secara teori LI ya, LI dan LY itu adalah first derivative dari ini ya, first derivative. Nah, nanti suatu saat nanti ketika dalam penurunan model secara pembuatan model secara empirik ya, kita akan melakukan estimasi secara sederhana ya melalui ekonometrika. Tetapi untuk saat ini cukup kita memperkenalkan atau mengimpos ya, koefisiennya ya. Jadi sebuah koefisien dikalikan dengan I dan koefisien dikalikan dengan Y. Nanti koefisiennya itu adalah estimated ya. Estimated. Ya. Estimated. Jadi harus diestimasi. Estimasinya bagaimana itu adalah persoalan econometrics. But we need a coefficient. Ya, itu pokoknya. Terus ditambah sebuah terms yaitu error terms ya. Jadi dari sini Anda bisa membuat model money demand karena sudah kita masukkan error terms ya. Tentunya nanti akan Anda dapatkan hal-hal seperti ini di ekonometrik ya. Error term itu adalah shock on money demand ya. Nah, persamaan yang ketiga persis mirip dengan persamaan yang pertama, yaitu money demand atau equilibrium condition, money demand sama dengan money supply ya. Oke. Sehingga persentase perubahan dalam money supply itu akan sama dengan exactly the same as perubahan dalam money demand ya. Oke. Itu step yang pertama ya. Step yang kedua, setelah Anda memiliki model dalam bentuk seperti ini, perubahan logaritmik ya kan, masukkan parameternya. Dan di dalam model ini kita hanya perlu dua parameter, yaitu LI dan LY. Ya. LI misalkan, ini misalkan ya kan, kita untuk sementara ini koefisiennya itu turun dari langit, tidak dalam bentuk estimated parameters melalui regresi di ekonometrika ya. Misalkan LI itu adalah minus 0,8, artinya setiap kenaikan interest rate akan mengakibatkan ya real money turun sebesar 0,8%. Ya, jadi setiap 1% kenaikan dalam interest rate, nominal interest rate akan mengakibatkan turunnya real money sebanyak 0,8%. Nah, kalau LY ya,
Ini berarti kenaikan, ya, setiap kenaikan 1% dari income, ya, kenaikan dalam income sebanyak 1% itu akan mengakibatkan kenaikan dalam money demand atau real money demand sebanyak 0,9%. Kemudian kita tambah error di sini ya. Oke, yang lainnya tidak perlu koefisien, ya. Yang lainnya tidak perlu koefisien. Oke. Nah, setelah step yang kedua, ya, memasukkan parameter elastisitas, ya kan, maka kita melakukan rearrange the equation, ya, di mana left hand side adalah endogenous variables dan right hand side dari equation tersebut adalah exogenous variable. Ingat ya, kita karena punya tiga equation, maka untuk just identified, ya, untuk fully identified kita hanya bisa untuk memakai tiga endogenous variables, dan kita putuskan endogenous variabelnya itu adalah money supply, ya, money demand dan interest rate, ya. Nah, persamaan ini kita rearrange ya. Money supply udah di kiri ya semua ya. Money supply di kiri karena dia endogenous variable, money supply di kiri, money demand di kiri. Kemudian interest rate ini kan tadinya di kanan, dipindahkan ke kiri. Ya, dipindahkan ke kiri sehingga ekuasinya adalah money demand, persentage perubahan dalam money demand ditambah dengan interest rate sama dengan P, price itu kita anggap exogenous, ya kan, dari kiri pindah ke kanan. Oke, nah, dengan prinsip seperti ini Anda sudah mempunyai memisahkan antara exogenous dan endogenous. Oke. Nah, di dalam equation yang ketiga ini kan semuanya sebetulnya endogenous. Jadi dipindahkan semuanya ke kiri. Ya, dipindahkan semuanya ke kiri sehingga equilibrium condition itu menyatakan bahwa money demand dikurangi dengan money supply itu sama dengan 0, atau exactly the same as saying that money demand equal to money supply. Oke. Nah, setelah dilakukan rearrange seperti ini, bikin formulasinya dalam bentuk matriks. Ya. Bikin formulasinya dalam bentuk matriks. Nah, ini adalah vektor dari endogenous variable, yaitu money supply, money demand, dan interest rate. Kemudian ini adalah vektor dari exogenous variable. Setiap baris itu menyatakan equation. Baris pertama menyatakan equation yang pertama. Ya, oke, kita mulai dari sisi kiri ya. Money supply adalah di vektor endogenous variable adalah di urutan pertama, ya enggak? Nah, maka dari equation yang pertama kita hanya mendapatkan satu value, yaitu sama dengan 1 kan, dibacanya kan 1 kali M money supply ditambah dengan 0 kali MD ditambah 0 kali I, ya. Oke. Di right hand side, ya, untuk equation yang sama, maka
itu adalah 1 kali M bar, 0 kali price, 0 kali output, dan 0 kali error. Untuk equation yang kedua, koefisien yang pertama, ya, koefisien yang pertama itu kan tidak ada nilainya karena di persamaan yang kedua ini tidak ada MS. Jadi 0 kali MS. 0 kali money supply ditambah 1 kali money demand, ya kan, ditambah dengan 0,8 kali interest rate, ya. Ini sama, ya, oke. Di sisi kanannya, ya, di persamaan ini tidak ada M bar. Di persamaan 2 ini tidak ada M bar, berarti 0 kali M bar, ya kan. Kemudian price-nya adalah, ya, price, ini koefisien untuk price adalah sama dengan 1, ya kan. Kemudian koefisien untuk apa? Untuk outputnya adalah 0,9, dan ini koefisien untuk shocknya adalah sama dengan 1, ya. Di persamaan yang ketiga, ya, money demand dikurangi money supply sama dengan 0. Ya, berarti MS duluan, ya, di sini di bawah MS ini min 1, ya, karena di sini min tandanya, ya. Oke. Kemudian money demand berarti positif 1, ya kan, ini. Nah, di persamaan yang ketiga kan tidak ada interest, jadi koefisiennya adalah sama dengan 0. Ya. Di sisi sebelah kanan, karena ini 0 semuanya, ya, maka di sini 0 semuanya, tidak ada variabel yang menjelaskannya. Oke. Jadi setelah mendapatkan equation seperti ini yang sudah di rearrange sisi kiri ke sisi kiri dan ke sisi kanan untuk endogenous variable dan exogenous variable, maka kita dengan mudah melakukan formulasi dalam bentuk matriks, ya. Nah, kalau Anda sudah menyatakan dalam bentuk matriks, maka, ya, step yang kelima adalah solve matrix of multiplier di dalam Excel. Nanti saya perlihatkan caranya bagaimana, ya. Oke. Nah, kita definisikan matrix of coefficient untuk endogenous variable itu sebagai A, ya. Dan itu exactly square matrix, ya. Kalau ada 3 variabel, ya berarti 3 kali 3. Kalau ada 10 variabel, ya 10 kali 10, ya kan. Ini 3 kali, yang ini 3 kali 3. Karena endogenous variabelnya juga hanya 3, ya. Nah, exogenous variable ada 4. Dalam satu vektor ada 4 variabel, ya kan, disusun secara vektor wise, ya. Nah, B, matriks B itu adalah vektor merupakan matrix of coefficient untuk exogenous variables. Karena equation-nya 3, maka jumlah barisnya adalah 3. Ya, jumlah barisnya adalah 3. Karena jumlah variabelnya ada 4, maka jumlah kolomnya ada 4. 1, 2,
3, 4. Pasti begitu ya, AB. Nah, bagaimana melakukan solusi di dalam Excel ya? Mudah kok ya kalau sudah Anda formulir seperti itu ya. Maka prinsipnya adalah matriks koefisien untuk endogenous variabel itu dikalikan dengan endogenous variabel itu exactly sama dengan matriks B dikalikan dengan exogenous variables, sehingga endogenous variables itu sama dengan inverse dari A dikalikan dengan B ya, dikalikan dengan X atau sama dengan M kali X. M ini adalah singkatan dari multiplier ya, oke. Jadi operasi matriksnya hanya perkalian dan inverse yang relatif sederhana. Nah, dalam Excel ya, M itu sama dengan MM mult itu perkalian ya. Perkalian antara inverse dari A ya. Ntar ininya colorsnya lebih inverse dari A dengan B ya. Perkalian antara inverse dari A kali B ya kan. Ini inverse dari A ini. Yang ini B-nya adalah yang ini. Oke. Itu adalah matriks M. Selanjutnya Y itu sama dengan apa? Y adalah sama dengan perkalian antara M dengan X. Artinya ini ya sama dengan operasi ini. Oke. Nah, kemudian simulasikan. Oke. Nah, nanti dibuka di Excel ya. Saya akan buka Excel-nya ya. Excel-nya udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini adalah matriks A seperti yang tadi didefinisikan ya. Yang 3 kali 3. Kemudian ini adalah matriks B. Ya. Yang 3 kali 4. M itu apa? A inverse dari A dikalikan dengan B. Kali ya, inverse dari A dikalikan dengan B. Nah, saya perlihatkan rumusnya ya. Tuh. Oke, sebentar. Supaya lebih besar. Kelihatan ya? Relatif sederhana ya. Itu matriks M. Jadi Anda tinggal nanti model sebesar apapun, rumusnya cuman inverse dan perkalian, oke ya. Model sebesar apapun, mau 3 variabel, endogenous variabel, mau 1000 juga ya, asalkan Excel-nya kuat gitu ya. Itu masih rumusnya adalah rumus sederhana ini. Nanti akan Anda familiar dengan operasi matriks seperti ini ya. Jadi nggak perlu software khusus ya, oke. Nah, bagaimana terus kita melakukan shock-nya? Anda tahu bahwa Y ini matriks Y ya. Matriks Y mana Y-nya? Matriks Y adalah perkalian antara
M dengan X. Perkalian dari matriks M, multiplier matriks dengan X. Ya, oke. Nah, sehingga kalau Anda melakukan shock, adalah shocknya terhadap X. Ini kita nolkan dulu semuanya ya. Nah, maka Y-nya adalah semua sama dengan 0. 0 itu artinya tidak berubah ya. Nah, bagaimana kalau kita naikkan M-bar atau Bank Sentral memutuskan untuk menaikkan money, jumlah uang yang beredar sebanyak 1%. Anda tinggal ketik 1 di sini, ya kan? Kemudian enter. Tuh, ya. Exactly, money supply sama dengan naik 1%, money demand naik 1%, positif ya. Dan nominal interest rate itu turun turun 1,25%. Ya, oke. Nah, what is the interpretation about the curve? Ya, Anda tentunya tahu ya di sini, ya. Ya, di sini bahwa ini kan yang tadi ya. Hang on. Angkanya sama enggak ya? Oh, sama. Oke. Sama ya angkanya. Oke. Kalau money M-bar itu kita naikkan 1%, berarti kan MS bergeser ke kanan ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 1%. Ya, deltanya ya, ini sebanyak 1%. Ya kan? Sehingga ya keseimbangannya bergeser dari sini ke sini. Paham? Artinya money supply maupun money demand bertambah. Ya, ke sebelah kanan bertambah. Bertambahnya berapa? Sebanyak 1%. Kemudian interest rate turun. Ya, interest rate-nya turun. Sebanyak berapa? Sebanyak 1,25%. Very easy ya. Jadi dengan simulasi seperti ini Anda bisa memverifikasi teori. Ya. Dan modalnya cukup dengan Excel. Modalnya cukup dengan Excel. Kemudian pengetahuan Excel-nya pun cukup, perkalian serta inverse ya, serta inverse, nothing more ya. Dan Anda bisa memformulasikan model-model yang complicated, yang canggih dengan dengan Excel seperti ini. Nanti akan kelihatan sejauh mana kecanggihan dalam pemodelan itu bisa kita solve dengan cara-cara yang relatif sederhana ya. Dan saya mengucapkan welcome on the board ya kan kepada Anda semua untuk mulai interested in macroeconometrics modeling ya. Oke. Nah, bagaimana the effect of Y? Ya, bagaimana the effect of Y? Oke. Perubahan dari output. Oke, teori mengatakan bahwa ya kan kalau output bertambah ya, maka money demand bergeser.
Paham ya? Money demand bergeser. Tapi di kurva yang ini kan tidak ada apa Y-nya, ya enggak? Ya justru karena itu maka kita represent kenaikan dalam output itu sebagai pergeseran dalam money demand. Kenapa? Karena ya ini money demand a function of output and interest rate. Paham ya? Oke. Makanya dalam space ya ini apa Y-nya itu dinaikkan, berarti money demand bergeser ke sebelah kanan. Karena apa? Ya, karena ya ini tandanya positif ya, positif. LY-nya positif ya, 0,9 positif. Maka kalau Y bertambah, money demand bertambah. Bertambah itu bagaimana? Ya berarti ini ke sini ya, oke? Bertambah. Nah, jadi apa dong? Ya, bisa nggak diverifikasi oleh simulasi? Oke, kita verifikasi lewat Excel ya. Ini M-bar-nya kita nolkan dulu ya, setiap simulasi ingat ya harus kembali ke equilibrium 0. Kalau Y kita tambah, Anda mau masukkan 10%, 1% ya kan, taruh di sini satu, enaknya sih mereka angka 1, 2 gitu ya, kita 2 ya kan, 2. Oke, ternyata apa kita bilang? Yang berubah hanya interest rate. Other things doesn't change ya. Money supply, money demand tidak berubah. Yang berubah hanya interest rate naik sebanyak 2,25%. Karena Y-nya berubah. Ya, karena Y-nya berubah. Karena Y-nya berubah 2%, maka interest rate berubah 2,25%. Kalau berubahnya 1%, oke, maka berubahnya adalah 1,13%. Ini sangat tergantung pada koefisien yang kita taruh ya. Tetapi secara teoretik ini konsisten karena kenaikan output ya, kenaikan output mengakibatkan kenaikan dalam interest rate. Oke, kita lihat kurvanya ya. Kenaikan output mengakibatkan kenaikan interest rate. Enggak, keseimbangan berubah dari sini ke atas sini. Money supply, money demand tidak berubah. Oke? Atau quantity of money supply and quantity of money demand itu tidak berubah. Ya, seperti yang ada di dalam Excel ini. Ya, paham ya? Nah, oke, kalau begitu hubungan antara I dengan Y gimana? Oh, ya kita bikin garis aja seperti ini ya. Seperti halnya di buku MenQ. Garis titik-titik begini ya. Kita hubungkan. Ya kan? Y berubah satu ini, ya kan? Interest rate naik. Jadi kurva LM sloping upward. Okay? So, now it's become very easy bagi everybody ya, for everybody untuk melakukan verifikasi terhadap teori. Ya, dengan model yang relatively sederhana seperti ini. Nanti
secara bertahap satu persatu. Nah, kita akan mensolve big model seperti ini, ya. Tentunya Anda bilang, Pak, ini modelnya kurang besar. Ya, bisa diperbesar, ya. Bisa diperbesar dan tentunya bisa lebih complicated, ya. Tapi untuk mata kuliah ini cukup modelnya adalah model Allen-Q, ya, cukup model Allen-Q. Even a model of this size, ya, itu memerlukan pemahaman yang cukup teknikal, dalam arti you got to have theoretical knowledge yang relatively oke lah, yang minimal Anda punya pengetahuan mengenai teori makro 1-2, ya, dan itu sudah cukup, ya. Nanti kalau untuk model yang lebih complicated, tentunya dia tidak cukup dengan pengetahuan sampai makro 2, ya. Oke. Nah, berikutnya ada exercise, ya, tugas untuk semua, ya. Nanti akan saya tanya minggu depan per grup, ya. Simulasikan dampak dari harga atau price dan money demand shock. Typically ini adalah shock terhadap preference, ya kan. Sekarang itu kan ramai dibahas mengenai digitalize money, ya, digitalize money, ya, atau uang digital, ya. Cukup lewat smartphone, ya kan, Anda sudah bisa bertransaksi, ya. Nah, is it merupakan positive shock atau negative shock terhadap preference, ya enggak? Ya. Kalau nanti empiriknya itu demand for money berkurang, berarti digital money itu telah mengurangi demand for money. Tetapi kalau digital money itu kemudian merupakan positive shock, ya, terhadap positive shock terhadap demand, money demand, maka demand-nya akan demand terhadap uang akan bertambah, ya. It doesn't matter, ya, untuk sementara ini, tetapi kita dari model-model seperti ini, poinnya adalah Anda bisa melakukan simulasi yang tidak bisa di-assess atau tidak biasa dikemukakan dalam buku-buku teks, ya. Kalau kita perkenalkan misalkan di money demand shock, ya kan, kita interpretasikan money demand shock itu dalam bentuk perubahan preference, ya kan. Ini kan suatu hal yang jarang Anda temui atau sulit Anda temui di dalam buku teks sekalipun, ya. Kemudian tugas yang kedua nanti akan saya tanya per kelompok, ya. Bagaimana kalau interest rate jadi policy instrumen? Tadi kan policy instrumennya adalah M-bar, ya enggak? Policy instrumennya M-bar, ya. Nah, dalam kasus seperti ini yang jadi policy instrumennya adalah interest rate. Kalau dia menjadi policy instrumen, interest rate-nya menjadi instrumen, maka apa yang terjadi? Interest rate, ya,
itu menjadi exogenous. Ya. Sebaliknya, mani menjadi endogenous, fully endogenous. Nah, coba Anda pelajari ya our small model ya seperti ini, kemudian lakukan secara bertahap ya kan, dengan mengganti endogenous variable, salah satu endogenous variable menjadi exogenous variable, dan sebaliknya salah satu exogenous variable menjadi endogenous variable ya. Oke. Lakukan tahapnya satu persatu, step 1, step 2, 3, 4, 5, 6. Langsung simulasikan dan lihat di Excel ya. Ini Excelnya sudah saya bagikan, PowerPoint-nya bahan kuliahnya juga sudah saya sudah saya bagikan juga. Oke. Kalau ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, siapa nih? Habib, Pak. Ya, Habib, gimana, Habib? Ini, Pak. Berarti kalau tadi misalkan diganti antara eksogen sama endogennya, berarti di persamaannya itu ya, Pak? Diganti juga ya, Pak? Yang left hand side sama right hand side-nya ya, Pak? Yuk, betul. Kamu udah ngerti lah, ya. Makasih banyak, Pak. Ini kuncinya di sini ya. Oke? Oke, Pak. Jadi sampai berapa? Oh ya, Pak. Ini berarti kita sampai topik berapa, Pak? Yang tentang apanya? mother of all teori tadi, Pak? Oh, nanti kan ini kan ini mana topik satunya mana ya? Topik satu. Nah, sampai topik 9 ya. Kita akan pakai model ini. Topik 9. Jadi nanti akan kita perkenal. Ini kan topik 3 sudah ya. Topik 3. Nah, topik 4 nanti kita akan tambah ya sampai aggregate demand. Ya. Kita akan tambah sampai aggregate demand, aggregate supply. Ya. Kita pakai di pasar uang, pengaruh uang, inflasi terhadap inflasi dan pengangguran, ya kan? Kemudian baru setelah itu kita ke open economy, ya. Ya kita lihat ya. Nah, topik 4 nanti itu persamaan yang ini yang pertama, kedua, ketiga tidak kita pakai, ya kan? Keempat akan kita pakai, kelima tidak kita pakai, keenam akan kita pakai, ketujuh akan kita pakai. Ya, itu sebelum open economy ya. Jadi kan saya sudah memperkenalkan dalam topik yang sekarang ini hanya satu equation ya. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, tentunya knowledge Anda kan sudah sekarang sudah improve ya, sudah bertambah ya. Jadi kalau minggu depan kita tambah 1, 2, 3 ya, 3 equation ke dalam modelnya, tentunya Anda tidak akan kesulitan sepanjang Anda melakukan exercise ya. Exercise tugas ini ya, terutama tugas yang kedua. Paham ya?
Baik Pak, berarti sampai topik 9 masih sama Bapak ya Pak? Masih. Siap Pak. Makasih banyak Pak. Masih. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Berarti sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.